Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aditya Al-Hafiz dari 2MA18 dengan NPM 108.226. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas kebudayaan dari komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu sistem makro budaya, yaitu kebudayaan melingkupi sebuah area geografis dan demografis tertentu tanpa memperhatikan batas-batas administrasi negara dan pemerintahan. Salah satu contohnya yaitu kebudayaan orang Indonesia yang ramah tamah, murah senyum, dan sopan santun. Kemudian gambaran demikian ini membuat orang menarik kesimpulan atas sebuah makro budaya orang Indonesia. Dalam pandangan komunikasi perilaku ini menunjukkan pula sebuah identitas sosial atau budaya dari kelompok tersebut. Kenyataan interaksi sosial setiap hari secara kelompok atau komunitas, suku, bangsa, atau agama selalu menampilkan perilaku komunikasi yang membedakan diri atas kelompoknya dengan kelompok lain. Perilaku komunikasi ditunjukkan dalam penggunaan bahasa secara verbal dan nonverbal. Yang kedua yaitu modalitas kebudayaan. Pola-pola perilaku dipandang sebagai perilaku khas suatu kebudayaan yang mewakili orang-orang dari daerah, wilayah, atau bangsa tertentu. Jika seseorang yang tinggal di Jakarta dapat membuat modalitas kultur orang batas melalui perilaku komunikasi. Perilaku dapat diramalkan sebagai kebudayaan dari sekelompok orang dari daerah atau wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu subculture. Istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kelompok yang mempunyai perilaku spesifik dari perilaku kebanyakan, dianut oleh sekelompok orang yang mempunyai persepsi yang timbal balik, sama, dan dikategorikan dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain yaitu peradaban, agama, wilayah, geografi, kesejahteraan, bahasa, kebangsaan, umur, gender, pekerjaan, dan keluarga. Hal tersebut dikategorikan sebagai mikrokultur yang kebudayaannya sangat berpengaruh pada perilaku komunikasi antar budaya. Yang keempat yaitu komunikasi sebagai identitas sosial. Bentuk komunikasi terdiri dari komunikasi antar etnik, antar ras, komunikasi interkeluarga, komunikasi kelas sosial, komunikasi antar anggota geografis. Yang selanjutnya yaitu komunikasi antar etnik, yaitu sekumpulan orang yang memiliki ciri kebudayaan yang relatif sama sehingga kebudayaan tersebut menjadi panutan para anggota kelompoknya. Pengertian etnik ini sepadan dengan kelompok agama, suku bangsa, organisasi sosial, dan politik. Hanya karena para anggota memiliki nilai budaya yang sama sehingga tertutup bagi orang lain untuk memasuki kelompok etnik tersebut. Selanjutnya komunikasi antar ras, yaitu aspek genetikal yang terlihat sebagai ciri khas dari sekelompok orang. Umumnya aspek genetikal ini dikaitkan dengan ciri fisik tubuh, warna kulit, warna rambut, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu orang Cina yang merupakan ras kuning, orang Afrika yang merupakan ras hitam, orang Malaysia, Indonesia yang merupakan ras coklat, dan orang Eropa yang kebanyakan ras putih. Komunikasi antar ras diwujudkan dalam komunikasi antar individu atau kelompok yang berbeda ras. Misalnya komunikasi antara orang Jepang dengan orang Hawaii di Honolulu. Selanjutnya komunikasi intrakeluarga, yaitu komunikasi yang terjadi dalam lingkungan keluarga inti atau keluarga luas. Perilaku komunikasi antar keluarga ini melibatkan orang tua dengan anak yang bersaudara maupun sesepupu dalam kebudayaan yang sama dan dapat dikategorikan sebagai komunikasi. Komunikasi intrakeluarga adalah interaksi antar para anggota subkultur dan kultur tertentu yang para anggotanya kebanyakan terasing dari sebuah kebudayaan dominan. Selanjutnya komunikasi kelas sosial, yaitu komunikasi antar budaya yang terjadi di antara pribadi-pribadi yang merupakan anggota suatu kebudayaan yang sama tapi dipisahkan berdasarkan kelas sosial. Komunikasi antar pemimpin dengan bawahan contohnya dalam sebuah organisasi. Selanjutnya komunikasi antar raja dengan abdi dalam di lingkungan kesultanan. Selanjutnya yaitu adalah komunikasi regional
dan antar anggota geografis, yang dimana manusia memilih untuk bertempat tinggal sesuai dengan tujuan hidupnya. Mobilitas manusia antar wilayah geografis membawa mobilitas sosial budaya. Dalam suatu lingkungan atau pemukiman, ditemukan beragam suku, bangsa, ras seperti yang ada di Jakarta contohnya. Ada komunikasi antar manusia di antara berbagai anggota masyarakat tersebut yang secara tempat tinggal dan lingkungan geografis yang berbeda-beda pula. Selanjutnya itu komunikasi rural orang kota yang sering dinilai sebagai komunitas, yaitu lebih rasional dan lebih berorientasi pada kerja daripada relasi, lebih terbuka dalam banyak hal, terutama atas pesan-pesan tentang politik dan kekuasaan, hubungan hierarkis yang impersonal dan individualistik. Selanjutnya, komunikasi urban orang desa yang dianggap cenderung tertutup, emosional, kolektif, magis dan tidak realistis, lebih berorientasi pada relasi daripada kerja. Selanjutnya, komunikasi rural urban, di mana perbedaan geografis dan menghasilkan perbedaan gaya hidup yang berpengaruh terhadap perilaku komunikasi, yang ditunjukkan melalui gaya bahasa, sehingga gaya berbicara cenderung bebas. Penggunaan istilah abstrak untuk menjelaskan sesuatu secara yang rasional. Selanjutnya, komunikasi gender. Komunikasi gender yaitu bertujuan untuk membedakan pola-pola komunikasi antar pribadi dengan mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin. Perbedaan perilaku disebabkan karena perbedaan faktor persepsi antar personal ataupun interpersonal. Perbedaan latar belakang kebudayaan yang mengajarkan orientasi budaya tersebut terhadap perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya, komunikasi budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu model komunikasi yang mengatur nilai-nilai norma dalam organisasi. Model komunikasi sendiri merupakan individu yang mengirim stimulus yang biasanya dalam berbentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Selanjutnya, komunikasi keluarga, yaitu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan keluarga. Tanpa komunikasi, kehidupan keluarga terasa hampa. Tanpa kehidupan keluarga yang berbicara, berdialog, dan bertukar pikiran, akibatnya kerawatan hubungan antar anggota keluarga sukar dihindari. Oleh karena itu, komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun secara harmonis. Mungkin segitu saja penjelasan video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.